Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki, dan pada video kali ini gue mau bahas TPMA atau Transpower Marine. Asik. Nah, ini guys, ini udah keluar laporan keuangan kuartal 3 2022, dan ini lu bisa lihat langsung ke Excel-nya. Sebenarnya begini guys, untuk laba bersihnya meningkat memang. Jadi kita bahas satu-satu guys ya. Di laba bersih tahun 2018 dia 7 juta US dollar, tahun 2019 dia 8 juta US dollar, tahun 2020 terpukul jadi 2 juta US dollar, tahun 2021 3,4, dan lu bisa lihat sendiri tahun 2022 ini 9,5 US dollar. Nah, kemudian lu lihat dari valuasinya guys, ekuitasnya kita nggak usah bahas terlalu rinci ya, karena memang bertumbuh dari yang tahun 2018 75 juta US dollar, ekuitasnya bertumbuh sampai tahun 2022 kuartal 3 ini 84 juta US dollar. Nah, sekarang kita ke valuasinya. Jadi si perusahaan ini memang biasanya PBV-nya di bawah 1 guys. Kalau lu lihat dari 2018 PBV 0,5, 0,5, 0,78, 0,8, 0,79. Nah, PBV-nya kan selalu di bawah 1 guys. Jadi memang secara histori dia dalam 5 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke belakang, belum pernah mencapai PBV 1. Nah, sekarang kalau dari kinerja nggak ada masalah, kalau dari valuasi nggak ada masalah, bagaimana dengan industrinya guys? Nah, ini yang perlu lu tahu, dan ini investing guys ya. Kita ngomongin kalau kita investing dan kita membeli saham untuk jangka waktu ya bisa 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau bahkan 2 tahun ke depan, yang time-nya lebih panjang tapi keuntungannya bukan cuma 1%, 2%, 5%, tapi bisa 50% atau bahkan bisa bigger guys, bisa 100%, bisa 200%, dengan catatan kita bukan main di saham-saham yang memang gorengan gitu guys ya. Nah, sekarang kita harus industrinya paham. Bagaimana cara memahami industrinya? Gua pun bukan orang yang expert, bukan orang yang ahli, bukan orang yang pintar. Gua pun membaca, menonton video dari YouTuber lain, belajar dari orang lain yang memang sudah paham industri di pasar modal, apa yang akan berkembang, berpotensi kinerjanya bagus di 1 tahun, 2 tahun mendatang, dan berdasarkan pengalaman mereka. Kan ada banyak orang yang sudah masuk ke saham dari 2009 ya guys ya, dari 2015, dari 2002, dari 2005. Nah, orang-orang yang kayak gini dia udah paham industri guys. Ekonomi makro sama ekonomi mikronya dia udah paham di luar kepala. Nah, sekarang kalau lu menanyakan ke gua, kinerjanya bagus nggak TPMA? Bagus. Tapi lu lihat guys, laba bersihnya hampir sama dengan tahun 2019 dan tahun 2018, karena memang di situ dia. Dan di tahun 2020 itu memang sedang terpukul aja. Dan lu lihat harga sahamnya di tahun 2018 sama 2019 ada di angka berapa? Ada di angka 200, 300, 400. Nah, kalau lu udah pernah menonton video gua yang SMDR guys, TPMA ini materi di video ini 11-12 dengan SMDR. Bagaimana kesimpulannya? Gue udah nggak akan beli lagi. Kalau gue ya guys ya, gue udah nggak akan beli lagi saham-saham pelayaran, logistik macam TPMA ini, karena memang sudah melewati puncaknya menurut gue guys. Dan sudah saatnya kita mulai berburu saham lain. Kenapa gue bisa mengatakan bahwa ini sudah mencapai puncaknya? Nih perhatikan guys ya. Jadi kalau lu mau membeli saham batubara, lu perlu melihat harga batubara acuan baik di luar negeri maupun yang dari Kementerian ESDM. Sekarang kalau gua nggak salah harga batubara acuan Kementerian ESDM itu masih di atas 300 deh. Kalau mau beli saham nikel, lu harus mengetahui pergerakan nikel. Kalau mau beli sawit, lu harus mengetahui pergerakan harga sawit. Kalau misalkan mau beli saham logistik pelayaran dan jalur-jalur laut, lu harus mengetahui Baltic Dry Index guys. Jadi puncaknya dari Baltic Dry Index ini ada di tahun 2021, sebelum tahun 2022 guys nih ya. Lu perhatikan guys, Baltic Dry Index ini puncaknya sampai dia di angka 6.000, 5.400 itu di tahun 2021. Kenapa?
Karena di tahun 2020 pandemi, banyak perdagangan yang berkurang, perusahaan-perusahaan juga banyak yang tidak beroperasi. Begitu ekonomi sudah mulai pulih, tahun 2021 udah mulai ada beberapa vaksin, ya kan? Sudah mulai dibuka kembali jalur-jalur ekonomi. Baltic Dry Index naik dia, guys. Nah, ini guys, puncaknya di sini. Ketika sudah melewati tahun 2022, ya sudah turun lagi. Karena kenaikan grafik ini kan ada ketidakseimbangan antara permintaan dan supply and demand. Ada permintaan sama supply-nya ini terganggu, guys. Makanya dia naik, langka. Lu pernah dengar kontainer langka nggak? Nah itu gara-gara ini, guys, salah satunya. Sekarang balik lagi ke TPMA-nya. Apakah TPMA, dia kan pernah mencapai harga 1000 ya kalau gua nggak salah tuh, 1000. Nah, waktu dia di harga 1000 tahun 2021, lu perhatikan guys, dia pernya itu udah 19 kali, bahkan udah 28 kali di tahun 2020 guys. Tuh. Jadi dia udah mahal banget di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini udah mahal. Lu harus mengetahui per kalau udah di atas 10 itu lu udah harus mulai waspada. Itu berarti sahamnya udah nggak murah guys ya. Nah, lu udah mulai harus taking profit seperti itu guys. Soal industrinya sekarang TPMA, apakah dia bisa balik lagi ke angka 1000? Menurut gua udah sulit guys. Dia udah akan bergerak di angka 200, 300, 400. Dia udah akan sulit bergerak di angka 1000. Karena kenapa? Ya lu lihat dari laba bersihnya aja, dia meningkat. Lu kalau melihat berita, pasti banyak berita bagus tentang TPMA ini. Dia melesat laba bersihnya 100% lah. Ini kan 100% lebih. Tapi lu lihat historinya dari tahun 2018, ya memang laba bersihnya itu bagusnya di angka 7 juta US dollar, 8 juta US dollar. Dan kalau sudah berada di angka 9,5 juta US dollar, ya sudah bagus dan tapi normal gitu loh, nggak ada yang istimewa. Nah kayak begitu guys. Sekarang balik lagi ke Transpower Marine atau saham yang sejenis lah kayak SMDR. Gue yakin SMDR pun rame ya, rame di jagat maya. Banyak yang nyangkut di harga 3.500, banyak yang nyangkut di harga 3.900, banyak yang nyangkut di harga di atas 3.000 guys. Nah hati-hati. Karena menurut gua, lu boleh komen kalau lu nggak setuju. Menurut gua sudah bukan saatnya kalau lu investing, sudah bukan saatnya lu berburu saham-saham seperti TPMA ini, seperti SMDR ini. Karena apa guys? Saham ini kan si TPMA sama SMDR kan kecipratan duit karena komoditasnya naik. Batubara pun gua udah mulai was-was ketika harga batubara di angka 400 US dollar. Itu sudah harus was-was. Bisa jadi ini puncaknya. Dan batubara pun sekarang sudah di harga 380 kan, udah bukan 400 lagi. Jadi apa potensi ke depannya? Komoditas akan normal kembali harganya, batubara akan turun kembali harganya, perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan-perusahaan pelayaran akan turun kembali kinerjanya atau kembali normal. Seperti itu, udah bukan masanya dipom-pom lagi begitu loh guys. Ada yang memang naik karena fundamental, ada yang memang naik karena pom-pom. Nah, lu udah harus hati-hati TPMA ini pada saat harganya mencapai 1000. Sekarang udah waktunya apa industrinya? Banyak yang masih bisa lu buru, konstruksi, properti, consumer goods. Lu lihat Unilever hari ini ARB, ya kan? Lu lihat hari ini Unilever ARB walaupun laporan keuangannya sudah mulai membaik sedikit. Tapi kenapa orang takut masuk Unilever? Ya harusnya ya seperti Unilever ini lu beli ketika saat seperti ini. Begitu guys. Itu menurut gua. Kenapa orang pada takut ICBP yang turun kemarin ke harga 8.300? ICBP di harga 8.300 itu murah. IMDF di harga 6.000 itu murah. Lu lihat sekarang ICBP udah 9.000. Jadi kalau lu, sekali lagi guys ya, kalau lu investing, gua sarankan, ini gua bukannya menggurui atau mengajari, gua hanya berbagi informasi aja karena gua pun masih belajar. Gua sarankan lu harus paham industrinya, dan cara memahami industri bagaimana? Dengan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Gua pun belum berpengalaman, makanya gua juga banyak mencari sumber referensi. Setelah booming komoditas, apa nih yang berpotensi? Oh, lu lihat
Properti banyak yang masih PBB-nya di bawah 0,5. Coba guys, Alam Sutra 0,4, GPRA 0,3, Agung Podomoro Land 0,3. Itu konstruksi, coba lu lihat Adikarya di bawah 0,5. Risknya sudah kecil, dia sudah berada di bawah. Belum nanti ada IKN, belum nanti ekonomimu sudah mulai pulih, orang banyak beli rumah. Ketika orang beli rumah, orang banyak yang beli semen. Perusahaan-perusahaan properti, perusahaan konstruksi ya beli semen. Apa yang potensinya naik? Indosemen, Semen Indonesia. Lu beli kalau investing yang harganya lagi di bawah, bukan lu kejar kereta lagi untuk Transpower Marine ini. Kayak begitu guys. Nah, ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua pun melihat bahwa kinerja dari Transpower Marine ini atau TPMA bagus. Hanya saja saat ini di tahun 2022 akhir sudah bukan saatnya akumulasi, dan lu udah mulai harus memikirkan matang-matang untuk membeli SMDR. Dia udah, menurut gua balik angka 3000 pun SMDR udah berat. Dia udah tinggal turunnya aja karena puncaknya sudah lewat, begitu guys. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli, sekali lagi guys. Mudah-mudahan lu juga diberikan kesehatan selalu, dan kita bertemu di video selanjutnya mudah-mudahan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.